Di sini yang menarik Atas. berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti para pendiri bangsa dan pembuat UUD 45 juga, mereka mengakui bahwa ini itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala loh kita merdeka ini. Betul. Nah ini salah satu hal yang memang perlu kita tanamkan, bahwa salah satu bentuk syukur itu adalah ketika kita menisbatkan segala nikmat ini kepada Allah SWT. Bukan karena kita yang hebat, tetapi Allah yang memudahkan kita. Andaikan bukan karena Allah SWT, kita nggak akan bisa mendapatkan nikmat tersebut. POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini di bulan Agustus 2023, bulan kemerdekaan, bulan yang spesial, dan kita juga di tempat yang istimewa, yang pemandangannya indah, bersama guru kita Al-Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Merdeka nih Ustaz ya? Merdeka. Masya Allah. Baik Ustaz, ini berhubung bulannya Ustaz ya, bulannya, dan ini juga kita tidak lama lagi akan dekat dengan waktu yang memang di seluruh antara negeri kita di Nusantara ini, di Bank Indonesia ini bulan kemerdekaan Ustaz gitu. Jadi kita akan bahas ke arah sana Ustaz. Siap. Plus ditambah ya ini udah dekat-dekat atau bukan udah masuk Ustaz tahun politik Ustaz ya. Nanti kita sampai sana Ustaz ya. Masya Allah, siap Ustaz. Ustaz gimana Ustaz? Nah ini dengan perjalanan bangsa kita nih Ustaz, 78 tahun Ustaz, kalau tahun ini kita usia bangsa kita dari tahun 45, banyak peristiwa dari 48, 65 gitu ya, sampai ada malari dan seterusnya, reformasi sampai dengan hari ini Ustaz, orde paling baru gitu. Ada orde lama, orde baru, orde paling baru. Gimana Ustaz kita sebagai kaum muslimin memaknai kemerdekaan, mengartikan kemerdekaan Indonesia ini Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. 17 Agustus 1945, betul, Ustaz. Atau yang bertepatan dengan hari Jumat, betul. 9 Ramadan 1364. Masya Allah, ini banyak yang sedikit yang tahu kayak Anda juga nggak ingat amat. Saya kasih hijriahnya. Masya Allah. Tadi berapa Ustaz? Jumat 9 Ramadan 9 Ramadan ya. 1364. Masya Allah, ini harus dikasih baik nih para netizen nih. Kita tahunya 17 Agustus saja. 45. Padahal kalau kita tahu hijriahnya itu keren loh. Lebih keren lagi Ustaz. Satu hari Jumat. Bulannya bulan Ramadan. Masya Allah. Itu hari yang sangat istimewa, hari yang sangat bersejarah. Makanya biasanya di setiap Agustus itu Masya Allah, kaum muslimin Indonesia ini bersukacita, bahkan ya merayakannya sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Karena memang ini hari yang sangat bersejarah. Betul. Ya, dengan kemerdekaan kita dari penjajahan itu kita bisa lebih bebas, lebih leluasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Oleh karenanya ini suatu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Tapi walaupun memang kemerdekaan dari penjajahan ya Belanda dan sebagainya itu adalah sebuah nikmat, di sana ada sebuah kemerdekaan yang lebih mahal harganya daripada itu. Yang hakiki. Yang hakiki, betul. Yaitu apa? Kemerdekaan diri kita sendiri. Dari penjajahan setan, dari belenggu dan jerat-jerat maksiat dan dosa. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita merdeka dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala menuju tauhid. Kita merdeka dari jerat-jerat kebid'ahan menuju cahaya sunnah Nabi SAW. Kita merdeka dari penjajahan ya syubhat, syahwat, maksiat kepada Allah SWT menuju ketaatan kepada Allah SWT. Ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Apalah artinya kita ini udah merdeka ya dari penjajah, tapi diri kita belum merdeka dari kesyirikan, belum merdeka dari kebid'ahan, belum merdeka dari kemaksiatan, ya. Karena hakikatnya kita di dunia ini kan cuma sebentar aja. Betul Ustaz. Yang paling penting adalah bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai kemerdekaan yang hakiki ya tentu pertama kita
sangat berterima kasih dan sangat bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kemerdekaan dari penjajahan ini. Dan ini tidak kita ragukan lagi bahwa ini sebuah nikmat. Kita sepakati semua saat ya. Semuanya. Betul, Tapi tadi ada satu kemerdekaan yang hakiki yang banyak orang lupa gitu loh. Yaitu kemerdekaan untuk di akhirat nanti. Karena sejatinya kemerdekaan di dunia ya kemerdekaan yang sementara saja. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan nanti kita di akhirat, kebahagiaan di akhirat nanti. Yaitu tatkala kita di dunia ini bisa merdeka dari belenggu ya syirik, dari belenggu bid'ah, dari belenggu maksiat, sehingga kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang terbebas dari belenggu-belenggu tadi syirik, bid'ah, maksiat. Ini kemerdekaan yang hakiki. Jangan sampai kita ini sudah merdeka dari penjajahan, tapi belum merdeka dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Nah, maka kita harus berupaya untuk menjadi orang-orang yang merdeka yang sesungguhnya. Ya. Merdeka dunia dan akhirat Sat ya. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Baik Sat. Ini dengan pasang surutnya yang perjalanan 78 tahun Sat ya tadi bangsa kita ini Sat, dengan ini tentunya banyak yang harus kita syukuri Sat. Nah, bagaimana Sat kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini Sat? Nikmat diberikan merdeka dan tentunya bahkan sampai hari ini pun masih ada bangsa-bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaannya. Atau ada bangsa-bangsa yang masih negerinya porak-poranda karena kemerdekaannya diobrak-abrik, ibaratnya begitulah Sat. Betul. Bagaimana Sat kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini Sat? Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa kemerdekaan itu nikmat loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita merdeka dari penjajahan ini, Masya Allah, kita bisa nyaman, bisa kerja, beraktivitas, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyaman. Suatu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau negara tersebut masih dijajah. Oleh karenanya kita semuanya sepakat, bahkan itu ada dalam undang-undang negara kita, bahwa kita harus ya mengingkari ya segala bentuk penjajahan di muka bumi ini, kan gitu. Iya. Nah, karena nikmat kemerdekaan itu adalah suatu nikmat yang luar biasa, ya berarti kita wajib untuk mensyukurinya. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmat kalian. Masya Allah. Ya, kata para ulama, qayyidun ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Nah, kita kalau nggak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan benar, ya nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana bentuk syukur tentang nikmat kemerdekaan ini? Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa pemberi nikmat kemerdekaan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ini dan itu, tetapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menarik ya. Saya baca dalam pembukaan Undang UUD 45 itu ada salah satu kalimat yang perlu kita resapi ya. Dan renungi Sat ya. Iya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perkeadilan. Kemudian atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di sini yang menarik, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti para pendiri bangsa dan pembuat UUD 45 juga, mereka mengakui bahwa ini itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala loh kita merdeka ini. Betul. Nah ini salah satu hal yang memang perlu kita tanamkan, bahwa salah satu bentuk syukur itu adalah ketika kita menisbatkan segala nikmat ini kepada Allah SWT. Bukan karena kita yang hebat, tetapi Allah yang memudahkan kita. Andaikan bukan karena Allah SWT, kita nggak akan bisa mendapatkan nikmat tersebut.
Sehebat apapun kita, secanggih apapun senjata, strategi kita, perang, ya. Kalau Allah nggak ngasih ya nggak ngasih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita bentuk syukur kita kepada nikmat kemerdekaan ini dengan berterima kasih kepada para pejuang-pejuang, ya, para yang patriot, para pahlawan-pahlawan Indonesia, Masya Allah, yang dulu mereka dengan mengorbankan nyawa dan tetesan darah, mereka berkorban, ya, demi kemerdekaan bangsa dengan ini. Ya, kita doakan para pahlawan-pahlawan kita supaya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka, ya, dan meninggikan derajat mereka, ya. Karena tentu mereka telah berkorban, ya, dengan sangat luar biasa. Nah, kewajiban kita mendoakan. Itu sebagai bentuk terima kasih kita. Kalau hidup ya kita mengucapkan terima kasih sama dia. Tapi sudah meninggal ya kita doakan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi, tidak bersyukur kepada Allah SWT orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan terima kasih kepada para pahlawan-pahlawan kita. Jangan lupakan mereka telah jasa-jasa mereka luar biasa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat kemerdekaan ini, ya kita jaga nikmat kemerdekaan ini dengan merawat bangsa dan negara kita ini, menjaga keamanannya, ya. Menjaga jangan sampai kita diadu domba, berpecah belah, bermusuhan antara satu dengan yang lain, ya. Jangan sampai kita kembali kepada penjajahan walaupun dengan model lain. Nah, ya kita harus rawat itu dengan baik-baik. Karena kalau kita tidak merawat dengan baik-baik, ya berarti kita mengkhianati kufur terhadap nikmat Allah SWT dan mengkhianati perjuangan jasa para pahlawan kita gitu. Jadi ayo kita jaga kesatuan di antara kita. Jangan sampai kita diadu domba. Apalagi ini tahun politik nih biasanya. Nah, ini tahunnya ini yang betul-betul gesekan udah saling membuli antaranya. Ini harus kita kita rawat negara ini. Jangan sampai kita diadu domba, ya. Karena itu yang diinginkan oleh setan. Innama yuridus syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan kalian itu berpecah belah dan bermusuh-musuhan. Bercerai-berai. Nah, itu. Gak cuma rumah tangga saja, tapi antar kita bangsa. Betul, ya. Makanya benar ya, salah satu sila Pancasila kita persatuan Indonesia. Dan semboyan kita juga bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya kita harus menjaga persatuan ini. Jangan sampai kita diadu domba. Ini salah satu bentuk kita merawat nikmat kemerdekaan tadi. Ya. Kemudian juga yang paling penting, mari kita mendoakan negeri kita. Ya, doakan supaya negeri kita negeri yang aman, aman dari segala tadi pertikaian, ya. Kemudian juga aman dari bencana-bencana. Betul. Karena Indonesia juga langganan bencana ini. Langganan betul sekali, betul. Supaya doakan supaya makmur, ya, para pemimpinnya diberi ketakwaan oleh Allah SWT dan menegakkan hukum dengan adil, amanah. Nah, ini doakan, ya. Dulu Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah SWT. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Ya, negeri yang aman. Oleh karenanya kita juga doakan dong negara kita. Daripada kita menjelek-jelekkan pemimpin kita, daripada kita menjelek-jelekkan negara kita sendiri, nggak ada manfaatnya, menebarkan aib-aib pemerintah, para pemangku kebijakan saat itu ini nggak ada manfaatnya, bahkan mungkin malah jadi tabungan dosa bagi kita gitu. Nah, mendingan kita doakan para pemimpin kita, doakan bangsa dan negara kita supaya tadi makmur, adil, ya. Doakan juga supaya dijauhkan dari fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, dihindarkan dari bencana-bencana. Doakan, karena doa ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan doa-doa kalian. Ya,
Karena kalau kita mendoakan kebaikan untuk negara, itu manfaatnya bukan hanya untuk diri kita saja, bukan hanya untuk pemimpin saja. Ini manfaatnya untuk orang banyak. Ya, manfaatnya untuk orang banyak. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Mungkin sekarang sekitar 300 jutaan. 300 jutaan. Berarti kalau kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, untuk negara kita, itu berarti manfaatnya dirasakan oleh 300 jutaan tadi. Jadi bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk pemimpin saja, tapi dirasakan oleh 300 jutaan penduduk Indonesia. Bahkan mungkin juga dirasakan oleh orang-orang yang di luar sana juga. Ya, karena mereka ketika kalau negaranya nggak aman kan nggak mau datang juga ke Indonesia. Betul. Ya, kan? Jadi keamanan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang luar biasa. Makanya dalam doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya. Kemudian warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri itu negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya buah-buahan dan makan-makanan. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim keamanan dulu. Baru kemudian minta buah-buahan dan makanan. Jadi aman dikedepankan dari ketimbang makanan minum saat ini. Iya. Kenapa? Karena apa artinya makanan dan minuman kalau kita hidupnya dihantui dengan perang betul. Kekacauan. Coba kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam suasana perang, betul, ya. Betul. Palestina, Suriah, misalkan Somalia, Yaman, Somalia, betul, sekarang betul. Sudan juga betul, ya, sekali, kacau misalkan. Mereka tidak akan bisa merasakan kenikmatan makan, minum, ibadah, aktivitas dan karena dihantui dengan rasa takut, khawatir. Bahkan istirahat tidur pun nggak akan nyaman mereka. Mau sholat takut nanti bom. Mau ini takut. Nah itu orang kalau sudah dihantui dengan rasa ketakutan itu udah stres itu. Iya betul. Stres. Makanya ini harus kita jaga betul-betul. Ya harus kita jaga, dan menjaga keamanan ini butuh kerja keras semua pihak. Bukan hanya tugas para pemimpin saja, bukan hanya tugas TNI, Polri, polisian, bukan, tapi ini kerja sama semuanya. Harus bekerja sama, ya, merawat keamanan, persatuan dan kesatuan. Lebih-lebih ini udah masuk tahun politik, ayo itu kita. Tahun politik, ini tahun-tahun yang bukan hanya mungkin hangat lagi, panas gitu di media sosial, di dunia nyata juga sama, di obrolan-obrolan warung kopi gitu. Ini gimana kita pandangan atau nasihat Ustadz berkaitan dengan kita mau masuk tahun politik, ya mungkin pemilihan tuh nggak sampai setahun lagi, nggak ada setahun lagi kita akan masuk ke hari-hari yang mungkin tadi kita harus menentukan siapa pemimpin kita dan seterusnya gitu. Ya kalau pesan sih ya mungkin kita cuma menyampaikan saja ya pesan dari Al-Quran, karena tidak ada pesan yang lebih baik daripada pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berpecah belah. Jadi kalau saya pesan untuk semuanya, baik untuk diri saya pribadi dan untuk semua saudara-saudari saya yang mendengar podcast kita kali ini, ya, ayo kita jaga persatuan, keamanan, ya, negara kita. Terlalu mahal kalau persatuan dan kesatuan negara kita terkoyak, terbelah hanya gara-gara beda pilihan. Betul. Ya, kalau kita berbeda pilihan itu ya silakanlah. Ya, namanya orang mungkin ada yang milih A, milih B, milih C, ya. Ada mungkin yang nggak milih sama sekali. Kita nggak bisa memaksakan pilihan orang. Ya, itu selera masing-masing, pendapat masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga keamanan dan persatuan, dan jangan sampai gara-gara beda pilihan ini tengkar antara satu dengan yang lain. Putus tali persaudaraan. Iya, gitu. Kadang-kadang malah suami istri beda pilihan tengkar. Ya, sama tetangga beda pilihan tengkar, ya. Ustadz sama murid beda pilihan tengkar. Janganlah. Nah, kita ambillah pelajaran dari sebelum-sebelumnya. Yang begitu tegang, yang begitu menyesakkan, ya. Nah, kita hadapi dengan
ya santai aja sambil yang paling penting mungkin pertama satu yaitu kita banyak berdoa supaya Allah ngasih pemimpin yang terbaik untuk kita. Ya. Karena Allah yang paling tahu apa yang paling terbaik untuk kita. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan memperbaiki kualitas kita. Memperbaiki kualitas kita. Itu korelasinya apa tuh, Ustaz? Korelasinya tuh, Ustaz. Jadi pemimpin yang baik itu lahir dari rakyat yang baik. Cerminan, Ustaz ya. Cerminan. Jadi artinya kalau kita pengen pemimpin kita baik, ya jadilah rakyat yang baik gitu loh. Ya, para ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kualitas kalian, yaitu kualitas pemimpin kalian. Makanya pernah dulu ada seorang diceritakan, ada seorang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kenapa pemerintahanmu kacau, nggak seperti zamannya Abu Bakar, Umar. Ya, sana. Jawabannya menggelitik. Ya betul. Ya zaman saya atau pemerintahan saya nggak sebaik pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Tahu nggak kenapa? Ya jawabannya kata Ali bin Abi Thalib, li'anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amsali wa rijali anta wa amsaluka. Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti saya. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Sedangkan rakyat saya orang-orangnya seperti Anda. Jadi artinya artinya kita kalau memang pengen pemimpin yang baik, ya bagi kita tidak ditentukan dengan pemilihan. Yang paling penting itu adalah dengan kualitas kita. Kalau rakyat baik, Allah akan pilihkan pemimpin yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita banyak dosanya, banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, maka Allah akan menghukum kita dengan pemimpin yang sesuai dengan kualitas kita karena dosa-dosa kita tadi. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan pemimpin sebagian di antara kalian dari pemimpin-pemimpin yang zalim karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ini karena dosa-dosa kita. Makanya dulu ketika ada orang yang protes tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, seorang gubernur zalim di Irak. Apa kata Hasan Al-Basri? Innal Hajjaj nikmatun min niqamillah. Hajjaj itu adalah murka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah itu tidak bisa ditangkis dengan senjata, tapi ditangkis dengan doa, ditangkis dengan taubat, ditangkis dengan istighfar kepada Allah SWT. Artinya, ya kalau nasihat saya, satu, kita jaga tadi keamanan, persatuan dan kesatuan kita. Jangan mau kita diadu domba, ya dibelah, ya terlalu mahal harga persatuan dan keamanan kita, ya jika hanya karena beda pilihan kita bermusuhan. Ya. Yang kedua, ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, minta sama Allah SWT supaya Allah ngasih pemimpin yang terbaik untuk kita. Ya, yang ketiga, ayo kita sejak sekarang memperbaiki kualitas kita. Ya, kualitas ibadah kita, iman kita, tauhid kita. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Ya, kalau rakyat baik, Allah akan kasih pemimpin yang baik. Kalau rakyat banyak dosanya, banyak rusaknya, ya Allah akan kasih yang sesuai dengan kualitas mereka. Jadi itu yang ya mungkin ya nasihat secara umum saja. Yang paling penting, ayo kita jaga persatuan dan kesatuan ini, terutama di tahun politik ini. Jangan ada saling menyerang, membuli, terutama di media sosial. Apalagi kalau sampai kadang kamus binatang, kebun binatang keluar semuanya. Yang ini kadrun, yang ini kampret, yang ini cebong. Cebong. Nah itu kan tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Dan itu akan mengarah kepada permusuhan dan perpecahan. Ya, Islam melarang kita dari segala permusuhan. Ayo kita bangun persatuan dan kesatuan di antara kita, saling menghormati, ya, antar sesama.
ya beda pilihan biasa aja. Ya. Jadi nggak usah terlalu tegang-tegang lah. Jangan baper-baper berlebihan Iya, Ustaz, ya. jangan kita menghadapin tahun politik ini yang paling penting ya tadi kita bisa ibadah kepada Allah SWT, banyak doa, banyak ibadah kepada Allah SWT. Itu yang nikmat itu udah. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, ya. Jangan sampai ikut-ikutan terjerumus di dalam fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan yang bisa menjurus kepada ketegangan, menjurus kepada permusuhan. Nah, itu hindari hal-hal seperti itu. Siap. Nah, siap. Alhamdulillah Ustaz, obrolan kemerdekaan ini kalau diteruskan bisa panjang, lebar dan dalam Ustaz, Masya Allah. Nah juga dulu punya kakek namanya Abbas rahimahullah udah meninggal Ustaz. Dulu memang beliau sampai lari sekian kilometer untuk melawan penjajah Jepang waktu itu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Ustaz mungkin nanti kita lanjutkan lagi obrolan-obrolan yang di podcast kita Ustaz. Siap. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan Ustaz Yusuf udah memberikan banyak nasihat tadi buat kita berkaitan dengan kemerdekaan, menghargai perjuangan para pahlawan kita dengan perjuangan mereka yang tidak sedikit, tidak kecil, perjuangan dengan perjuangan air mata, keringat dan darah. Anak boleh sedikit agak puitis Ustaz ya. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih para pemirsa dan juga para pendengar sekalian. Kita tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. POTS Podcast Terbias Sunnah.